matematika ada di semua aspek kehidupan, dari mulai jual beli sampai bidang astronomi. Dalam ilmu matematika ada beberapa cabang, diantaranya aritmatika, kalkulus, aljabar, trigonometri, dan geometri. Semua cabang ilmu matematika ada di segala aspek kehidupan kita dan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, matematika dianggap sebagai raja segala ilmu. Sebenarnya, matematika bukan hal baru bagi kehidupan kita. Sejak zaman dahulu, para ilmuwan banyak yang mengkaji. Bahkan ilmuwan Mesir pun turut berperan penting dalam kemajuan ilmu matematika. Beberapa tokoh Islam yang berperan dalam ilmu matematika, diantaranya satu ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama panjang Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizm. Ia adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan juga geografi. Beliau sangat dikenal karena penemuannya dalam bidang aljabar. Yang kedua, Abul Wafa Muhammad Al-Burjani atau lebih dikenalnya Al-Burjani. Ia lahir pada tahun 940 Masehi di Iran. Ia adalah seorang ahli dalam bidang astronomi dan matematikawan dari Persia. Pada tahun 959 Masehi, ia pindah ke Irak untuk belajar matematika khususnya pada bidang trigonometri. Dan yang ketiga, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni atau lebih dikenal Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di Uzbekistan. Ia dianggap sebagai ilmuwan terbesar dalam sepanjang sejarah, sebab ia banyak mengetahui dan banyak menguasai ilmu-ilmu pendidikan, mulai dari ilmu fisika, psikologi, kimia, matematika, astronomi, kesehatan, dan juga filsafat. Dan lebih hebatnya lagi, ia adalah ilmuwan muslim pertama yang berhasil menghitung keliling bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkaran merupakan salah satu bentuk bulat atau bundar yang memiliki bentuk menyerupai bola, jam dinding, koin, tutup botol yang sama-sama memiliki bentuk bundar. Akan tetapi, sudahkah kita mengetahui jika di balik bentuk lingkaran yang bulat tersebut, lingkaran memiliki rumus keliling lingkaran yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebelumnya, ingatkah teman-teman dengan rumus keliling lingkaran itu? Rumus keliling lingkaran yang sudah kita ketahui sejak kita duduk di sekolah dasar, yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R, di mana R merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran dan Pi memiliki besar 22/7 atau 3,14. Masih ada loh rumus lingkaran yang lain, yaitu K sama dengan Pi kali D, di mana D merupakan diameter dari sebuah lingkaran yang memiliki besar sama dengan 2 kali R atau 2 kali jari-jari lingkaran. Nah, dengan rumus tersebut kita bisa menghitung diameter suatu benda yang berbentuk lingkaran seperti jam dinding, koin, tutup botol, dan lain sebagainya. Nah, bumi yang kita tempati ini memiliki bentuk bulat atau lingkaran, sehingga dengan adanya rumus keliling lingkaran, bumi kita ini bisa kita hitung berapa sih diameternya. Bahkan kita bisa menghitung keliling dari lingkar bumi ini. Hal ini tentunya sudah pernah dilakukan oleh salah seorang ilmuwan matematika muslim kita, yaitu Al-Biruni. Bagaimana sih Al-Biruni bisa menghitung diameter bumi? Bahkan beliau bisa menghitung keliling lingkaran bumi. Untuk melakukan hal tersebut, Al-Biruni hanya bermodalkan. Yang pertama, beliau hanya membutuhkan alat ukur bintang atau yang sering disebut dengan astrolabe. Yang kedua, beliau hanya menggunakan gunung yang tinggi dengan pemandangan horizon yang datar. Dan yang ketiga, yaitu beliau cukup hanya menggunakan rumus trigonometri. Selain Al-Biruni,
ada juga loh tokoh ilmuwan Yunani yang melakukan pengukuran terhadap keliling lingkaran bumi. Beliau adalah Eratosthenes. Eratosthenes, ada yang kenal? Ia lahir di kota Sirene tahun 276 sebelum Masehi. Ia adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geografi yang telah berhasil menghitung keliling bumi dengan kalkulasi hanya 15% dari perhitungan modern. Nah, bagaimana sih cara menghitung keliling bumi oleh Eratosthenes ini? Jadi, pengukuran keliling bumi oleh Eratosthenes ini berawal dari rasa keingintahuannya terhadap fenomena aneh yang terjadi di Sirene atau yang dikenal sebagai kota Aswan. Yang pada saat tengah hari di musim panas, tidak ada bayangan sama sekali. Nah, padahal pada waktu yang sama, di tempat yang berbeda, yaitu di Alexandria, ada bayangan di sana. Nah, berdasarkan hal itulah, Eratosthenes melakukan penelitian yang akhirnya menghasilkan ukuran dari keliling bumi dengan menggunakan perbedaan panjang bayangan di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama dan menghitung jarak kedua tempat tersebut, yaitu kota Sirene dan kota Alexandria. Pada penelitiannya, dia mencoba mendirikan tongkat di saat tengah hari di musim panas di kota Sirene, dan hasilnya tidak ada sama sekali bayangan yang terbentuk. Sedangkan di tempat yang lain, yaitu di Alexandria, dia juga mendirikan tongkat, dan hasilnya ada bayangan yang terbentuk. Dengan menggunakan rumus sederhana, Eratosthenes mendapatkan sudut antara tongkat dengan bayangan yang terjadi di kota Alexandria, yaitu 72 derajat atau 1/5 dari sudut satu lingkaran penuh. Kemudian Eratosthenes mengukur antara kota Sirene sampai dengan kota Alexandria, dan dia mendapatkan jaraknya yaitu 925 km. Setelah itu, Eratosthenes menghitung keliling bumi dengan membagi sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat dengan sudut antara tongkat dengan bayangan yang terjadi di Alexandria yaitu 72 derajat, dan kemudian ia mengalihkannya dengan jarak antara kota Sirene sampai kota Alexandria yaitu 925 km, dan hasilnya yaitu 46.250 km. Nah, jika kita bandingkan dengan perhitungan keliling bumi di zaman modern ini, yaitu 40.075 km, perhitungan Eratosthenes hanya melesat 15% dari perhitungan modern. Wow, hebat ya! Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni adalah seorang tokoh ilmuwan muslim yang dikenal sebagai ilmuwan instrumentalis. Ia selalu mengkaji ulang terhadap teori-teori yang sudah ada atau sedang berkembang untuk dibuktikan kebenarannya, termasuk keliling bumi. Al-Biruni melakukan pengukuran terhadap keliling bumi pada abad ke-11. Pertama, ia mengukur tinggi gunung yang ia naiki. Menurut beberapa sumber, gunung tersebut terletak di daerah India atau Pakistan yang masuk dalam wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Mengukur tinggi gunung pada zaman dahulu tidak semudah pada zaman sekarang. Al-Biruni mengarahkan astrolabnya ke dua daratan yang berbeda. Dengan menggunakan rumus trigonometri, maka Al-Biruni dapat menghitung ketinggian gunung tersebut. Kemudian Al-Biruni mengarahkan astrolabnya ke titik cakrawala. Al-Biruni membuat garis imajiner 90 derajat yang menembus pada inti bumi. Lalu, Al-Biruni membuat segitiga siku-siku raksasa antara posisi ia berdiri, titik horizon, dan inti bumi. Dengan menggunakan rumus trigonometri, maka ia dapat menghitung jari-jari bumi tersebut. Setelah mendapatkan data-data mengenai jari-jari bumi, kemudian Al-Biruni menghitung keliling bumi menggunakan rumus keliling lingkaran. Maka hasilnya adalah 40.075 km. Sedangkan pada penghitungan modern tercatat 40.075,71 km. Ini artinya penghitungan Al-Biruni dengan penghitungan modern hanya meleset 1% saja. Sebuah perhitungan yang sangat menakjubkan, mengingat Al-Biruni melakukan hal ini pada abad ke-11. Pada era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang secanggih seperti saat ini. Kalian pasti sudah tahu ya yang dijelaskan oleh kakak-kakak tadi. Ternyata matematika berperan
besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, terbukti bukan hanya ilmuwan Yunani yang mengembangkannya, tetapi tak terlepas dari ilmuwan Yunani adalah ilmuwan Muslim itu sendiri. Banyak loh ilmuwan Muslim yang ikut berperan penting dalam perkembangan ilmu matematika. Nah, cukup sekian mungkin video dari kami. Nantikan video-video kelanjutannya. Ingat ya, jangan lupa belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.